Ada yang absen hari ini? Tidak ya, hadir semua 16 orang. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin Yura, sebelum memulai pembelajaran, kita doa bersama. Tolong dibantu pimpin doa untuk teman-temannya. Berdiri. Doa selesai. Masih ada yang ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Masih ada yang ingat apa saja bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang ada dalam sistem hukum nasional kita? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangannya. Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang ada dalam sistem hukum nasional sesuai dengan hierarki. Baik, Reva? Yang pertama tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kedua? Yang kedua ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 3 undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, Peraturan pemerintah. peraturan pemerintah. Yang kelima peraturan presiden. Peraturan presiden. Yang keenam peraturan daerah provinsi atau perda provinsi. Ya, peraturan daerah ada 2, peraturan daerah kawan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kita Sebagai kaidah hukum. sebagai kaidah hukum atau norma hukum, Sebagai peraturan undang-undang. sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur betul menciptakan hukum atau peraturan perundang-undangan yang lainnya. Ya, benar, menciptakan hukum ini maksudnya Undang-Undang Dasar 1945 ini kan mengatur hal yang singkat, dan untuk menjabarkan hal tersebut secara lebih luas, secara lebih konkret lagi, maka dibuatlah undang-undang, peraturan perundang-undangan lainnya yang akan menjabarkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mumpung masih gini, sebelum kita lanjut, kita nyanyi dulu ya, biar semangat ya. Kenapa kalian loyo sekali? Ayo semangat ya, motivasi diri kalian sendiri, belajar untuk menjadi lebih baik. Ya, ini.
Apa nilai positif yang diminta dari apa amanat lagu yang bisa kalian dapat dari lagu ini sebagai generasi muda? Hah? Hampir semangat. Sebagai generasi muda bisa menciptakan masa depan negara. Oh, sebagai generasi muda harus mampu menciptakan masa depan negara yang lebih baik, melanjutkan cita-cita para pendahulu kita ya, melanjutkan perjuangan pahlawan kita. Kalau dulu berjuang di medan perang, sekarang kalian berjuang dengan cara belajar apalagi kerja keras, mentaati peraturan yang ada. Ya kurang lebih seperti itu. Bagaimana sebagai generasi muda penerus bangsa kalian bisa mengisi kemerdekaan? Apa yang bisa kita lakukan? Belajar, bekerja keras, mentaati peraturan, menjaga nama baik keluarga, nama baik sekolah, ya harus mampu menampilkan citra diri yang baik. Ya, kurang lebih itu manfaatnya. Maksud dari tujuan lagu ini membakar semangat kalian. Dengan lagu ini memotivasi kita generasi muda untuk mampu menampilkan yang terbaik demi bangsa dan ya seperti itu ya. Ada persepsi sudah, tadi mengenai bentuk peraturan perundang-undangan kalian sudah bisa menyampaikan, masih mengingat ya bahwa ada yang paling tinggi ada Undang-Undang Dasar 1945, ada di bawahnya ketetapan MPR, kemudian undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan presiden, peraturan daerah, tingkat provinsi dan tingkat kota atau kabupaten. Kalian juga sudah mengetahui bahwasanya manfaat dari peraturan perundang-undangan itu kan untuk mengatur ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat dan negara, menjadi norma hukum. Artinya ada hak dan kewajiban, nantinya akan menimbulkan sanksi jika terjadi pelanggaran yang kalian juga. Nah, untuk materi hari ini, materi pertemuan ini, kali ini Ibu akan membahas mengenai usaha-usaha kita di dalam melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana adapun indikator pencapaian yang ingin Ibu capai nantinya kalian ya, dengan kompetensi dasar masih dengan menelaah makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional. Indikator pencapaian yang ingin Ibu harapkan kalian bisa capai nantinya: satu, mampu membandingkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Yang kedua, mampu menelaah perilaku positif ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Itu indikatornya. Kalau udah amandemen, mampu menelaah atau menganalisa perilaku-perilaku yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, baik itu di kehidupan sekolah, kehidupan di masyarakat, maupun di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, mampu menyajikan hasil telaah kalian tersebut dalam sebuah laporan tertulis. Laporan tertulis yang memiliki sistematika yang terurut. Ya, untuk materi melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, kita akan bagi. Pertama, kita lihat dulu usaha di dalam mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baru kemudian kita menginjak ke usaha atau upaya untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu dulu catatan informasi yang kalian dapat. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi memiliki dua sifat, yaitu konstitusi yang dapat diubah atau tidak dapat diubah. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah.
Hal ini terlihat dalam pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Sejak tahun 1999, MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali. Dalam melakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sepakatan dasar itu terdiri atas 5 butir, yaitu 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyatakan dan tidak mengubah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan MPR tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor 9 MPR tahun 1999 bahwa pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan diubah. Alasannya, bahwa pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staat sivil atau cita negara, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis terdapat dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya pembukaan UUD 1945, tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis negara Republik Indonesia. Adapun yang berubah adalah sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Institusi negara seperti lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat maupun lembaga peradilan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dapat berubah, tetapi Pancasila sebagai dasar negara tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga negara tersebut. Apabila pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah, dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut, sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentunya harus dihindari oleh seluruh bangsa Indonesia dengan cara tetap menghayati, mendukung, dan mengamalkan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi yang tidak kalah penting adalah melaksanakan pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
sudah memperhatikan ya, sudah mengamati mengenai melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari penayangan video tadi, informasi penting apa yang kalian dapatkan dari tampilan video tadi? Sama aja dengan Jika kita mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sama saja artinya kita mengubahkan atau menghilangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya terkait dengan amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar hanya menyentuh bagian pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, tidak mengubah bagian pembukaan sesuai dengan TAP MPR tadi nomor 9 tahun 1999 yang sesuai dengan ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 1999 bahwasanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini dipertahankan? karena berisi cita-cita negara, Pancasila, Ya, karena di pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 itu tercantum tujuan bangsa, cita-cita bangsa, tercantum juga dasar negara kita, Pancasila. Kalau itu diubah, sama saja menghilangkan tujuan bangsa, mengubah lagi cita-cita. Padahal itu kan hasil pemikiran para pahlawan, para tokoh pendahulu kita yang sudah berjuang bagaimana membuat sebuah konstitusi yang bisa mengatur nantinya kehidupan negara Indonesia itu sendiri ya. Mengenai amandemen sendiri, menurut kalian mengapa ada amandemen atau mengapa perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar dalam hal ini? Agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Masih ingat kan sifat dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar memiliki sifat yang luas kan? Luas itu artinya mampu mengikuti perkembangan zaman. Jika dianggap ada aturan dalam Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan itu yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, atau mungkin juga dianggap melanggar atau melanggar norma hukum yang ada atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Rakyat berhak untuk melakukan amandemen atau perubahan, tetapi tentu harus memenuhi syarat. Ya, syaratnya ada dalam pasal 37 ayat berapa? Ayat 1 ya, bahwasanya untuk mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 2/3 anggota DPR itu harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari seluruh anggota MPR ya. Jadi yang itu syaratnya. Jadi walaupun Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa diamandemen atau bisa diubah, tetapi harus memenuhi syarat atau dasar hukum sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Tidak berarti kalau bisa diubah, pengen ubah ya diubah. Tetap akan melalui syarat, melalui aturan, harus dikaji juga bagian mana yang diubah, apa alasan itu harus diubah, apakah melanggar atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, itu melalui sidang MPR. Ya, itu mengenai amandemen atau perubahannya, di mana tadi kita juga lihat kan bahwasanya di dalam melakukan amandemen
itu ada kesepakatan sudah disampaikan tadi ya. Nah ini amandemen ini adalah semenjak tahun 1999 Undang-Undang Dasar. Baik ya, kita lanjutkan ini di dalam perubahan atau melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ini ada kesepakatan dasar tujuan bangsa, kemudian ada cita-cita bangsa, juga ada dasar negara atau filosofi negara di dalamnya. Kemudian yang kedua tetap mempertahankan Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga memperluas sistem pemerintahan presidensial. Ya, karena sebelumnya sebelum dilakukan amandemen dianggap sistem presidensial ini terlalu lembaga eksekutif terlalu mendominasi dibandingkan lembaga legislatif, di mana untuk sistem pemerintahan presidensial sendiri presiden dapat para presiden memilih menteri yang bertanggung jawab kepada siapa yang adalah ya. Jadinya tidak ada lagi yang namanya bagian penjelasan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukan amandemen, itu dipindahkan ke dalam bentuk pasal atau batang tubuh. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Yaitu 5 kesepakatan dasar di dalam melakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Kemudian di mana MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar dituangkan di dalam ketetapan MPR nomor 9 garing MPR tahun 18A B, kemudian ada pasal 19, pasal 20A, 22A, 22B, 25, 26, 27, 28A sampai 28J, 30 dan 36. Ya, 28A sampai 28J ini kalau tidak salah mengenai hak asasi manusia ya. Banyak hak asasi yang perlu diatur lebih lanjut, jadi dibuatkan lebih terperinci di pasal tersebut. Kemudian amandemen yang ketiga didatangkan MPR tanggal 1 sampai 9 November 2001, di mana yang dimunculkan atau diubah pasal 1, 3, 6, 6A, 7A, 7B, 7C, 8, 11, 17, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 23B, 23C, 23E, 23F, 23G, 24, 24A, 24B, 24C. Lumayan banyak ya pasal yang dimunculkan atau yang diubah. Sedangkan sidang tahunan yang terakhir, sidang amandemen yang keempat dilakukan pada sidang tahunan MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Ya, pasalnya ada pasal 26, 18, 16, 23, 24, 25A, 31, 32, 33, 34, 37, aturan peraturan dan aturan ya. Pada sidang amandemen yang keempat ini juga selain memunculkan atau mengubah pasal, juga menghapus bab 4 dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bisa kalian perhatikan ya sistematika antara perubahan dan sebelum dan sesudah perubahan. Bahwasanya sebelum perubahan jumlah babnya itu ada 16, setelah diubah atau diamandemen jumlah babnya 21. Jumlah
jumlah pasal dari awalnya 37 menjadi 73. Dari 49 ayat menjadi 172 ayat. Dari 4 pasal aturan peralihan menjadi 3 pasal aturan peralihan. Nah, ini karena kalian tadi bilang adanya Pancasila sebagai dasar filosofis yang terdapat di dalam pembukaan. Jadi pembukaan itu memang tidak bisa diubah sebagai penyangga konstitusionalisme. Apabila diubah, pembukaan itu berubah, maka kesepakatan awal dari negara Indonesia akan hilang. Kalau sudah hilang, negara jadi diubah, tidak ada lagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, penekanan di dalam usaha untuk mempertahankan dan melaksanakan undang-undang tapi tidak melakukan perubahan terhadap pembukaan. Itu kan upaya kita di dalam mempertahankan undang-undang dasar supaya dia tetap bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Jika ada aturan yang sudah salah, buat apa kita mempertahankan? Kan lebih baik direvisi, diubah demi kebaikan bersama. Nah, itu usaha kita untuk melaksanakannya, untuk melaksanakan isi dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 akan lebih baik jika kita tunjukkan dengan ketaatan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Bagaimana kita bisa mempertahankan, bagaimana kita bisa melaksanakan peraturan perundang-undangan jika kita tidak memiliki ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jangan sampai idiom bahwasanya undang-undang atau peraturan itu dibuat untuk dilanggar itu benar-benar terjadi. Sedangkan kita sudah tahu bahwa tujuan dari dibuatnya peraturan atau undang-undangan untuk mengatur kehidupan. Ya, bukan untuk dilanggar. Ya, kan ada idiom seperti itu di masyarakat ya, yang buat undang-undang saja masih sering melanggar. Mengapa kita sebagai warga negara biasa dituntut untuk melaksanakan? Ada yang membuat, yang mengesahkan justru lebih banyak melanggar. Di sini perlunya kita kesadaran untuk mentaati peraturan perundang-undangan sebagai wujud langkah nyata kita di dalam mempertahankan dan melaksanakan keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jangan sampai apa yang sudah dibuat oleh pendahulu kita, tokoh bangsa yang mendahului kita, sudah kita dibuatkan sebuah konstitusi yang mampu mengatur kehidupan kita, tetapi kita tidak memiliki kesadaran untuk mentaati, untuk melaksanakan. Sedangkan itu tujuannya baik, memberikan arah bagi kita kemana kita melangkah untuk mencapai tujuan bersama. Seperti itu ya. Ini mengenai pelaksanaannya, tidak hanya dengan syarat. Jadi usaha di dalam mempertahankan serta melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya dengan melakukan amandemen atau perubahan serta dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi yang lebih penting lagi adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan itu dalam kehidupan masyarakat, kehidupan sehari-hari di berbagai lingkup kehidupan. Ya, ini kalau di tingkat sekolah seperti ini mesti ketaatannya. Ya, apa ini belajar, kemudian upacara ini hal yang paling gampang yang bisa kalian lakukan, menunjukkan sikap nasionalisme, mengikuti upacara bendera dengan bersungguh-sungguh dengan disiplin. Kalian dong, prestasi. Kalian sebagai pelajar, sebagai siswa tugasnya belajar dan berprestasi dengan kemampuan yang kalian miliki. Ya. Kemudian kalau di kehidupan masyarakat, ya, dan menjaga keamanan lingkungan, melakukan kerja bakti, lingkungan pergaulan. Paling penting itu bergaul dalam lingkungan yang sehat, memberikan kita pengaruh yang baik, Nah, kalau ini dalam kehidupan mematuhi peraturan ini membayar pajak, ini mengikuti sosialisasi kebangsaan mengenai 4 pilar kebangsaan.
nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Jadi buat kita untuk akhiri perilaku kita mensiapkan siapa diri kita. Dan dimana perilaku kalian seperti itulah gambaran diri kalian. Orang menilai pertama itu kan dari perilaku, dari perkataan kita, dari attitude kita. Nah, kalau attitude kita sudah jelek, perilaku kita sembrono, seenaknya, orang lain juga akan menilai seperti itu. Ya, perilakulah yang menentukan siapa diri kita. Nah, karena kita sudah nanti membahas mengenai apa tadi, mengenai amandemen, mengenai ini, Bu Nita kan kita mengerjakan LKPD kalian. Nanti dipresentasikan ya. Tolong bantu Ibu membagikan. Ini kalau ada ininya, bukan ada ya. Ininya siapa? Ini kembalikan sama saya. Ini langsung foto ada kembalikan. Dia tampak diri. Ini Ibu ya. Sudah semua dapat LKPD-nya? Sudah semua dapat LKPD? Sudah semuanya dapat LKPD-nya? Dapat LKPD-nya? Ada yang lebih? Baik, sekarang Ibu minta kalian berdiskusi dengan kelompok kalian untuk membahas LKPD yang sudah kalian pegang masing-masing ya, terkait dengan apa yang sudah kita amati tadi bersama di video pembelajaran, juga di slide materi mengenai bagaimana usaha kita di dalam mempertahankan dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, silakan dikerjakan bersama kelompoknya, diskusi kelompok. Ya, dengan kelompok yang kemarin biasa kalian lakukan. Kerjakan nanti sendiri. Nanti Ibu akan menunjuk satu orang dari tiap-tiap perwakilan untuk maju mempresentasikan jawaban hasil diskusi kelompok kalian. Siapa yang kalian akan tunjuk sebagai duta mewakili kelompok kalian? Ya. Silakan dulu. Jangan lupa isikan nama, tempat absen, kelompok kalian, ya, kelas juga jangan lupa isi. Dibaca dulu ilustrasi yang ada dalam LKPD tersebut terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
bagaimana upaya usaha yang bisa kita lakukan di dalam usaha melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945. Yang sudah ya tambahkan yang depan terus sampai dua ayat. Siapkan juga nanti pertanyaan dari kelompok lain seperti itu. Kita menanyakan pertanyaan dari sekarang. Yang pertama bisa terkait pasal banyak literasi dari gadget. Bisa kalian cari pertanyaan-pertanyaan di sana, kemudian membaca buku paket atau literasi yang lain, artikel-artikel mengenai materi dari usaha dalam mempertahankan dan melaksanakan Undang-Undang Dasar ya. Memang sudah siap? Sudah? Baik. Kelompok yang mana yang siap untuk maju pertama? Kelompoknya Asmi, silakan. Siapa nih perwakilannya? Saya kelompok 2 ya. Kelompok 2 dilakukan oleh Asmi. Nah, kelompok lain, kelompok 1, 3 dan 4 silakan diskusi kelompoknya Lasmi, kemudian silakan berikan tanggapan atau pertanyaan, dan anggota kelompoknya lainnya siap untuk kesulitan di dalam menanggapi pertanyaan dari kelompok lain. Baik, Lasmi silakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Nasir. 1. Sistematika UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah diadakan amandemen. Sebelum amandemen terdapat pembukaan batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat peraturan tambahan, dan penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal. Setelah amandemen terdapat pembukaan 2 batang tubuh yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Nomor 2. Pernyataan nomor 1 mengenai sistematika Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sudah diadakan amandemen. Kelompoknya Lasmi sudah menyampaikan, kalian sudah menyimak. Ada perbedaan dengan apa yang kalian dapatkan? Sama. Berarti mengenai sistematika sama ya, tidak ada perbedaan. Baik, atau ada tanggapan dulu?
Tidak. Sama. Baik, boleh lanjut yang kedua. 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintah presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. 5. Melakukan perubahan dengan cara adat. Nomor 2 mengenai kesepakatan dasar yang terkait dengan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ada 5 butir. Ada 5 butir kesepakatan dasar. Ada tanggapan untuk jawaban dari kelompok yang langsung atau ada pertanyaan terkait kesepakatan dasar. Baik. Nomor 3. Nomor 3. Berikan alasan 1945 tidak boleh diubah. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung start C atau cita negara, berbunyinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, tujuan atau haluan negara serta dasar negara yang harus dipertahankan. Untuk pernyataan nomor 3 mengenai alasan mengapa tidak boleh diubah. Saksi sudah menyampaikan bahwasanya di dalamnya itu terdapat tujuan bangsa, mengandung cita-cita bangsa, kemudian haluan negara. Ya, ada pendapat lain atau menambahkan? Menanggapi, silakan. Jika pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diubah, maka kesepakatan awal NKRI akan hilang. Konsekuensinya adalah perubahan terhadap pasal-pasal, bukan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar. Maka dengan hilangnya kesepakatan awal, sama seperti mengubah NKRI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Tambahannya seperti itu ya. Jika mengubah berarti mengubah kesepakatan awal. Jadi artinya apa yang sudah ada dari tokoh pendahulu tidak sesuai lagi dengan sekarang. Kalau itu dirubah ya negara kesatuannya mungkin jadinya berubah seperti itu ya. Ya boleh tambahannya seperti itu. Kalau Laksmi bagaimana? Setuju dengan tambahan yang contohnya? Ya, ada tanggapan yang lain? Tidak, baik. Yang keempat, Berikan 5 sikap perilaku positif dalam melaksanakan dan mempertahankan ide negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Taat dan patuh perintah dan nasihat orang tua. 2. Saling menghormati dan menghargai sesama anggota keluarga. 3. Mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku, seperti peraturan lalu lintas dan membayar pajak tepat waktu. ada contoh yang lain? Contoh yang lain ya? Berpartisipasi dalam menyosialisasikan isi konstitusi kepada warga masyarakat. Berpartisipasi di dalam mensosialisasikan isi konstitusi kepada warga masyarakat sebagai duta ini, sebagai partner ya. Melaporkan kejadian peristiwa pelanggaran konstitusi kepada pihak yang berwenang. Melaporkan jika terjadi pelanggaran konstitusi. Next, Dalam kegiatan kenegaraan seperti kerjasama gotong royong. setuju dengan pendapat pokoknya? Ya, boleh kelas dulu untuk kelompok. Disampaikan ada pertanyaan untuk kelompok yang Laksmi? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Ini kelompok 1 berapa waktunya? Tadi kan mengenai itu ada perbedaan atau ada tambahan? Tambahan
silakan di bagian mana yang ditambahkan? Oh ya, di bagian nomor 1. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Ya, bagian yang tidak ditambahkan ya. Ya, saya Desa Aidiana Sari dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban saya dengan kelompok saya. Ya, yang tadi seperti dari kelompok 2 ada perbedaan dengan kelompok saya, yaitu nomor 3, berikan alasan mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah. Jika pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diubah, maka kesepakatan awal Negara Kesatuan Republik Indonesia akan hilang. Konsekuensi terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan hilangnya kesepakatan awal sama saja seperti mengubah NKRI yang diproklamasikan pada 17 Agustus. Terus yang nomor 4 ya. Berikan 5 sikap perilaku positif dalam melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu 1. Mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku seperti peraturan lalu lintas dan membayar pajak tepat waktu. 2. Berpartisipasi dalam menyosialisasikan isi konstitusi kepada warga negara. Yang nomor 3, melaporkan kejadian peristiwa pelanggaran konstitusi kepada pihak yang berwajib. Nomor 4, ikut serta dalam kegiatan kenegaraan seperti kerjasama dan gotong royong. Nomor 5, mengikuti kegiatan Karang Taruna. Siap, terima kasih. Berikan pertanyaan untuk memberikan pertanyaan. Silakan ditanyakan pertanyaan. Jika ada hal yang kurang jelas menurut kalian, silakan ditanyakan terlebih dahulu. Pas? Oh, sudah sesuai. Silakan. Terima kasih. Ya, Kak. Selamat pagi, nama saya Ibu Duk Elura Cita Pramka dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan diskusi saya dengan kelompok saya. 1. Kita UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan undang-undangnya. Kesepakatan dasar terkait dengan perubahan terhadap UUD 1945. MPR menetapkan 5 kesepakatan dasar, yaitu tidak mengubah pembukaan UUD, tetap mempertahankan negara NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, melakukan penjelasan terhadap UUD, melaksanakan berbagai macam bentuk perubahan dengan cara menggunakan sistem yang Bandung berikut alasan Bapak UUD 1945 tidak boleh diubah karena mengandung dasar tujuan cita-cita didirikan negara Republik Indonesia. Berikan 5 contoh perilaku positif dalam melaksanakan pemerintahan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika telah berkorban untuk membentuk pemerintahan dalam saling tolong-menolong, saling menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan, tidak menyebabkan dakwah saling berjamaah dan terima kasih. Jadi tadi kalau tidak salah menangkap, sikap perilaku positifnya sebenarnya sikap rela berkorban, menolong. Ya, itu tambahan dari kelompoknya Yura. Kelompok 3, silakan kita atau wakilnya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Anak Presidensial tentang penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau barang bukti. Melakukan perubahan dengan cara adendum. Berikan alasan mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah. Undang-Undang Dasar 1945
merupakan konstitusi atau dasar negara Republik Indonesia oleh suatu umum. Undang-Undang Dasar Negara 1945 tidak boleh diubah dengan cara apapun karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat inti dan dasar yang sesungguhnya dari bangsa dan negara Indonesia. Seringkali masikap perilaku positif dan melaksanakan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di lingkungan keluarga, taat dan patuh perintah dan nasihat orang tua, terbuka terhadap orang tua, terhadap masalah yang dihadapi, saling menghormati sesama anggota keluarga. Lingkungan sekolah, taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah, bergaul tanpa membeda-bedakan teman, terbuka terhadap kritik dan saran dalam diskusi. Masyarakat mengikuti kegiatan Karang Taruna, menjunjung tinggi norma-norma pergaulan dengan bangsa dan negara, mematuhi dan mentaati peraturan yang berlaku seperti peraturan lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, berpartisipasi dalam menegosiasi konstitusi terhadap warga masyarakat. Ada tanggapan untuk kelompoknya Dewi? Tidak? Ada pertanyaan? Baik, kita tepuk tangan ya. Baik ya, kita coba rangkum bersama sekarang. Kita bersama mengenai sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Kita harus bisa membandingkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. Kita lihat dulu secara garis besar bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari 3 bagian. Di awal ada bagian pembukaan, kemudian ada batang tubuh dan ada penjelasan. Itu sebelum amandemen. Kalau ke bagian pembukaan terdiri dari 4 paragraf kan, pembukaan dan Undang-Undang 1945 itu ada 4 paragraf. Ini sudah pasti tidak diubah ya. Kemudian di bagian batang tubuh sebelum amandemen itu terdiri dari berapa Pak? Ya. Makanya pembukaannya ini tidak boleh diubah. Kalau diubah berarti merubah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu kaitannya, korelasinya. Yang ketiga, pemilihan presidensial. Ya, karena salah satu latar belakang atau tujuan latar belakang diadakannya amandemen dikarenakan kekuasaan eksekutif dalam hal ini presiden, ini sebelum amandemen ya, sebelum masa reformasi, dianggap terlalu mendominasi. Ya, terlalu mendominasi sehingga peran MPR, peran DPR itu menjadi tidak tampak. Nah, untuk mencegah hal itu makanya dilakukan amandemen, tetapi tidak mengubah sistem pemerintahan presidensial, hanya mempertegas bahwasanya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memilih menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Presiden ini bertanggung jawab kepada MPR. Jadi ada bertanggung jawaban. Ya, terkait ini dengan res politika, pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ya, jangan dilupakan itu ya. Kesepakatan yang keempat, penjelasan Undang-Undang Indonesia tahun 1945 yang memuat bagian penjelasan yang dulunya merupakan berisi hal-hal yang sifatnya normatif ini norma hukum ya, mengatur akan dituangkan dalam bentuk pasal, makanya pasalnya jadi tambahan. Ya, yang terakhir melakukan pembahasan secara adendum. Mengerti maksudnya adendum tidak? Nah, kalau kalian perhatikan, jika kalian memiliki undang-undang dasar itu tidak menghapus bagian pasal yang di
tetapi tetap mencantumkan naskah aslinya. Ya, kalau misalnya ada pasal yang diubah atau disandarkan, naskah aslinya itu tetap, naskah asli dari awal itu tetap di amandemen undang-undang. Kalau kalian di undang-undang dasar, dari undang-undang pertama, undang dasar pertama yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 itu dicantumkan, kemudian amandemen pertama itu tetap sudah dicantumkan, yang kedua amandemen keduanya masih juga ada, nanti ada amandemen 1, amandemen 2 seperti itu, dan yang terakhir itu secara keseluruhan, tidak bagian yang artinya tidak secara menghapus, ya tidak menghapus semuanya, ditambahkan seperti itu ada tidak mengubah secara langsung, tetap mencantumkan naskah asli dari Undang-Undang Dasar 1945 itu mengenai adendum. Kemudian pertanyaannya yang ketiga, tadi kalian sudah bisa yang memberikan jawaban kenapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak boleh diubah. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu sama ya jawabannya, bahwasanya di dalamnya ada hukum dasar, ada cita-cita, ada tujuan bangsa, ada filosofi negara yang merupakan kesepakatan awal dari pendiri negara yang harus dipertahankan, karena ini jika diubah negara ini akan berubah atau akan hancur. Mengenai sikap perilaku positif, contoh sikap perilaku positif. Nah, kelompok 4 tadi, kelompok berapa ini? Kelompok 3 jabatan itu di lingkungan sekolah, diberikan contoh, di lingkungan keluarga juga ada, lingkungan masyarakat juga ada, ya. Kelompok yang lain juga sudah memberikan contoh, ya, misalnya sebagai pelajar menaati peraturan tata tertib sekolah, belajar dengan rajin. Kemudian Pak lingkungan keluarga menaati atau menghormati orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, bahwa di lingkungan masyarakat ikut dalam kegiatan royong dalam karang taruna, kemudian ikut mensosialisasikan konstitusi kepada warga negara yang mungkin belum paham mengenai konstitusi negara Republik Indonesia. Yang itu hasil dari kita bersama mengenai bagaimana upaya mempertahankan dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sekarang kembali ke posisi semula sebelum kita memasuki dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa amandemen itu diperlukan? Bagaimana saja yang dilakukan perubahan? Mengapa pembukaan itu tidak diubah? Kalian sudah mampu menjelaskan. Nah, di bagian penutup, siapa yang bisa memberikan rangkuman atau refleksi mengenai manfaat pembelajaran yang bisa kalian dapatkan hari ini? Silakan. Kita tahu perbedaan sistematika undang-undang sebelumnya dan sesudah amandemen. Manfaatnya jadi mengetahui mengenai perbedaan sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. Bahwasanya ada bagian yang tidak diubah, ada bagian yang dihilangkan. Ada lagi mungkin? Jadi tahu contoh perilaku dalam melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita bisa mengetahui, sekaligus nantinya diharapkan bisa juga melaksanakan, ya. Jangan hanya diketahui tanpa dilaksanakan. Bagaimana perilaku kita untuk mempertahankan dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pendapat lain? Silakan. Kita jadi tahu bahwa pembukaan itu tidak boleh diubah dan sangat penting karena berisi tujuan negara, cita-cita, dasar negara, filosofi, dan lain-lain. Ya, bahwasanya pembukaan tidak boleh diubah karena hal itu sangat penting, sangat fundamental, karena jalannya terkandung cita-cita, tujuan, atau lagi filosofi, ya, filosofi negara kita. Ada yang menambahkan lagi mungkin? Kita jadi tahu kesepakatan apa saja yang harus dilakukan dalam perubahan pembukaan undang-undang. Bahwasanya di dalam merubah Undang-Undang Dasar 1945 ini ada kesepakatan dasar yang harus tetap dipertahankan. Ada tambahan lagi mengenai perilaku positif atau bentuk perilaku yang bisa kalian lakukan untuk mempertahankan
mempertahankan atau melaksanakan Undang-Undang Dasar? Apa saja perilaku kalian sebagai seorang pelajar? Nah, utamakan dulu. Mematuhi dan menaati peraturan sekolah. Mentaati, mematuhi peraturan tata sekolah. Oke. Mengikuti upacara bendera beserta pengembaannya. Mengikuti upacara bendera dengan disiplin, mengikuti perlombaan untuk memacu prestasi diri ya sesuai dengan bakat minat kalian masing-masing. Ada tambahan lagi? Ya. Jadi intinya usaha kita di dalam melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 lebih kepada bagaimana kita mentaati. Bagaimana kita menghargai peraturan perundang-undangan. Apa yang sudah diatur di sana usahakan untuk bisa ditaati dengan sepenuh hati. Ada rasa ikhlas, kesadaran dari diri sendiri. Jangan sampai harus dipaksa untuk melakukan segala sesuatu. Karena tujuan dari adanya peraturan perundang-undangan itu adalah untuk mengatur ketertiban, untuk mengatur kebaikan kita bersama. Punya kekacauan, bentrokan di tengah masyarakat, makanya perlu kesadaran untuk mentaati peraturan perundang-undangan. Kalau peraturan perundang-undangan sudah ditaati, ditegakkan, niscaya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tetap peraturan perundang-undangannya akan tetap kokoh berdiri di tengah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita pun sebagai warga negara bisa beraktivitas dengan normal, dengan nyaman, dengan aman. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk penugasan, nah di LKPD kalian selain diskusi kelompok, ibu kan sudah memberikan penugasan individu. Silakan itu dikerjakan. Ya, kita kumpul nanti di minggu atau di pertemuan selanjutnya. Ya. Untuk materi pembelajaran minggu selanjutnya kita akan membahas mengenai makna dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Baik ya, Ibu harap apa yang sudah kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kalian semuanya. Kedepannya bisa menjadi lebih baik. Tetap tingkatkan disiplin diri ya. Ingat prokes juga. Ya, tetap patuhi prokes demi kesehatan kita bersama, demi keselamatan kita bersama. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu minta bantuannya. Oke, bimbing doa ya teman-temannya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.